Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang 14 episode perjalanan kehidupan manusia. Saat ini sampai pada episode yang ke-9, yaitu penerimaan catatan amal. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani dikatakan bahwa setiap manusia akan mengalami 3 peristiwa yang sangat amat dahsyat sehingga menyebabkan dia tidak ingat apapun maupun siapapun. 3 peristiwa itu yaitu yang pertama adalah penerimaan catatan amal. Ya, dia galau apakah catatan amal itu akan diberikan dari sebelah kanannya atau kirinya atau belakangnya. Dan yang ketiga di Yaumul Mizan, ya ditimbang ya amal-amalnya, apakah berat timbangan kebaikannya ataukah justru berat yang keburukannya. Yang ketiga ketika di Syirat, apakah dia berhasil sampai masuk ke surga ataukah dia jatuh ke dalam neraka. Nah, tentang catatan amal, seberapa akuratnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 52-53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Ya. Dan setiap segala sesuatu yang telah dikerjakan, dilakukan, diucapkan, maka fi zubur telah tercatat, tertulis, terekam, tervideo, tersimpan di dalam kitab Az-Zubur, catatan amal. Kemudian wakulu saghirin, semua amal-amal yang kecil-kecil, misalnya sekedar senyum, jajak ke temannya walaupun hanya beberapa rupiah, atau juga berdoa mau bangun tidur, masuk kamar kecil dan sebagainya. Ya, amal-amal yang kecil atau menyingkirkan duri dari jalan. Semua amal-amal yang kecil dan amal-amal yang besar, misalnya haji mabrur, ya, umroh yang makbul, jihad fisabilillah, menegakkan agama, mendirikan masjid, mendirikan sekolah, madrasah dan sebagainya. Ya, amal-amal yang besar, amal-amal yang kecil, semuanya lengkap, komprehensif, detail. Tak ada satupun amal perbuatan manusia ataupun ucapan yang tidak didengar, direkam, di video, di syuting, disimpan di dalam kitab Lauh Mahfuz. Sahabat beriman yang berbahagia, catatan amal itu ada 2, yaitu yang tertulis dalam kitab Iliyin, ini catatan amal orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, hal itu Allah sebutkan dalam surat Mutaffifin ayat 18. Kulla inna kitabal abrari lafi iliyin. Tidak, bahkan sesungguhnya catatan amal orang-orang yang berbuat kebajikan itu fi iliyin, di dalam kitab iliyin. Ya, adapun orang-orang yang munafikin, fasikin, dolimin, musyrikin, kafirin, tertulis dalam kitab Sijjin. Sahabat beriman yang berbahagia, tentang teknis penerimaan catatan amal itu terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama, catatan amal itu diberikan dari sebelah kanannya. Ini bagi orang-orang yang mutakin, mukminin, muslimin. Ada yang menerima catatan amal itu dari sebelah kirinya. Itu untuk orang-orang yang musyrikin, munafikin, dolimin. Ya, kemudian juga ada yang diterima dari sebelah belakangnya sehingga terpluntir gitu ya. Apalagi ketika menerima catatan amal itu orang-orang calon penghuni neraka. Begitu pula yang menerima dari sebelah kirinya. Nah, tentu kita berharap akan menjadi orang-orang yang beruntung. Catatan amal kita masuk pada kolom iliyin dan menerima catatan amal dari sebelah kanan kita. Tentang orang yang menerima catatan amal dari sebelah kanannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 19-22.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amman utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang menerima catatan amal dari sebelah kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Mereka gembira, bahagia, puas karena setelah dilihat catatan amal itu nilainya sangat sempurna. Katakanlah kalau rapot itu nilainya 9, 10, 9, 10, 9, 9, 9, 10, 10, dan terusnya. Sehingga dia puas, bahagia, bangga, bersyukur. Kemudian ya, humukro'u kitabiyah, lihatlah. Ditunjuklah pada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, pada keluarganya. Inilah catatan amalku. Semuanya nilainya bagus, bersyukur dia. Ya, maka kemudian ayat ini dilanjutkan, ini donantu ini mulaki hisabiyah. Mengapa catatan amalku sempurna, bagus-bagus? Karena sungguhnya aku ketika di dunia meyakini bahwa aku memang akan dihisab, akan menerima catatan amal. Maka saya menyesuaikan diri, mengantisipasi setelah memanage hidup saya. Ya, saya yakinkan bahwa ibadah saya, ucapan saya, perbuatan saya itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berjuang untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan sungguh-sungguh. Dia di dalam ngajinya itu berjuang agar bisa mengerti arti, membuka hati menuju bakti. Sehingga ketika ngaji, ya, dia berjuang untuk mengerti arti dari masing-masing ayat ataupun surat itu. Dia datang ke pengajian membawa mushaf Al-Quran yang ada terjemahnya, membawa catatan, membawa pulpen, gitu ya. Dicatat, yang tidak paham ditanyakan, sehingga mengerti artinya, maksudnya, bagaimana mengamalkannya. Ya, jadi mengerti arti, membuka hati dan menuju bakti, sehingga menjadi pribadi yang bertakwa. Kenapa? Ya, akhlaknya, ibadahnya, perilakunya bersesuaian dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat itu dilanjutkan, fahuwa fi isyatur radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi akan menjadi penghuni surga, fi jannatin aliyah, dalam surga yang sangat amat tinggi. Di surga yang sangat amat tinggi itu, masuknya saja disambut udkhuluha bisalamin aminin, selamat datang, masuklah kamu dalam surga penuh kesejahteraan dan aman, jauh dari kekurangan, kekhawatiran, ketakutan, ya, semuanya itu jauh. Di dalam surga itu tidak ada bakteri, tidak ada virus, tidak ada kuman, semuanya sehat, bahagia, menjadi mudah kembali. Ini untuk orang yang menerima catatan amal dari sebelah kanannya, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa, dia orang saleh, hatinya bersih. Maka balasan yang sempurna itu adalah udkhuluha bisalamin aminin. Silahkan monggo masuk dalam surga yang penuh dengan kesejahteraan dan keamanan. Maka sangat amat luar biasa balasan orang-orang yang beriman dan bertakwa itu. Oleh karena itu, marilah kita manage, ya, hidup kita akan bersesuaian dengan petunjuk Allah dan Rasulullah, sehingga menjadi pribadi yang bertakwa, ya, calon penghuni surga. Mudah-mudahan Allah melimpahkan inayahnya, kekuatan pada kita, hidayahnya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yaitu orang-orang yang imannya kuat, ibadahnya semangat, amanat, senang mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan amanat, siap menerima nasihat dan seterusnya, sehingga calon menjadi penghuni surga. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.